Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, mari kita buka pertemuan ketiga kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya Agung-Mu lah yang selalu menjadi acuan kami, yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Dalam masa Prapaskah ini kami mempersiapkan diri dengan baik. Kami bersyukur kami telah menerima abu sebagai tanda rahmat ilahi. Kami juga telah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Pada kesempatan ini, pada pekan Paskah yang pertama ini, kami kembali diingatkan untuk menjadi pribadi yang selalu setia kepada Kristus, memanggul salib dan melayani banyak orang, terutama diri kami sendiri, orang tua, keluarga, dan juga sesama kami. Berkatilah masa Prapaskah kami ini, semoga masa Prapaskah kami ini berguna bagi tumbuh kembang iman kami, terutama kami berpantang dan berpuasa, karena kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami ini. Semua doa kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terima abu semua ya? Kalau memang tidak terima abu, kalau di paroki kami itu minggu kemarin itu cukup ramai juga yang tidak terima abu ya. Karena tidak tahu, lupa atau apa dan sebagainya. Jadi hari Rabu tidak datang, dikasih kesempatan oleh pastor. Jadi kami yang asisten imam prodiakon itu memberikan lagi, ramai juga. Ada sekitar ya hampirlah 70-80 orang tidak ke gereja. Saya tidak tahu juga yang di sini. Semoga kita pada masa Prapaskah ini semakin sadar bahwa retret agung ini adalah retret agung untuk mencintai Yesus Kristus dalam misa yang agung. Jadi berkali-kali saya sampaikan, sehebat apapun kamu di KOR, sehebat apapun kamu di komunitas, rajin berdoa tetapi tidak datang misa dan menyambut sakramen Ekaristi, sia-sialah kita. Ya, karena itu puncak dari segala puncak. Jadi kalau ada misa di situ wajib hadir. Ya. Saya tidak ingin membandingkan devosional yang di bawah misa, tetapi devosional bisa kita ya tidak ikuti semua. Tidak mungkin. Devosional di gereja Katolik itu sangat kaya. Devosional itu tujuannya adalah sakramen Ekaristi. Kita mau ikut komunitas A, tujuannya adalah sakramen. Sakramen Ekaristi tujuannya sakramen cinta kasih. Mau kamu hebat berbahasa roh apapun, ya kan? Mau kamu berkhotbah 7 hari 7 malam, mau kamu bisa hafal ayat Injil, hafal ayat Alkitab, tapi kalau tidak misa, sia-sialah iman kita. Tidak menyambut sakramen Ekaristi, apalah artinya? Nah itu. Jadi dalam masa Prapaskah ini, kan ada 7 kali Jumat itu. Itu kan ada ibadat jalan salib dan misa. Nah, hal yang baik itu, kalau beberapa waktu dulu memang kecenderungan sekali gereja melihat lebih baik setelah ibadat jalan salib diadakan misa. Ya kan, misa harian tujuannya untuk supaya orang mencintai Kristus Yesus. Nah, itulah spiritualitas kita. Jadi saya berapapun kalian, ya kan, sepintar apapun kalian, kalau tidak misa sia-sialah iman kita. Karena pada waktu itu kita bisa melihat Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya. Hanya orang Katolik yang bisa melihat Yesus langsung ya, langsung di depan mata. Ya kan? Langsung kita nikmati. Jadi kalau kalian sebagai orang Katolik mau pindah ke iman lain, bodohlah kalian. Karena kalian langsung menerima Yesus Kristus di situ. Jadi kalau kalian tak pernah melihat Yesus, berarti kalian tidak menerima sakramen Ekaristi. Kalian hanya ya menerima itu sebagai kewajiban. Kalau hanya sebagai kewajiban, tidak masalah, lebih baik ketimbang tidak menerima sama sekali. Nah itu masa retret agung tuh begitu. Diusahakan, diupayakan ya minimal ikut misa harian lah. Ya. Apalagi kalau kamu sampai tidak misa pada minggu kemarin ya. Minggu Prapaskah pertama. Nah di situ Yesus dicobai iblis. Bayangkan Tuhan Allah aja dicobai iblis. Apalagi kita nih yang lemah ini. Karena tubuh dan darah Kristus itu tidak bisa dikacau oleh kekuatan apapun, kekuatan jahat apapun, kekuatan iblis apapun. Nah itulah dia, sakramen Ekaristi. Sakramen, ada 7 sakramen di situ. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat sakramen perkawinan orang Katolik tuh.
Ya kan, mau Raja Henry ke-8 mau ngerubahnya lalu buat Anglikan, silakan. Tapi sakramen, ya tidak ada yang pernah disebut mantan suami, mantan istri. Ada kan ajaran sesat dari luar. Ya, kalau kita bisa bercerai, nanti ada mantan suami, mantan istri. Enggak. Dalam sakramen sakramen perkawinan itu jelas. Tidak pernah ada mantan, maka tidak pernah dia kecuali dianulasi, dibatalkan. Ya. Nah itu. Jadi sebagai katekis harus paham tuh 7 sakramen tuh. Ya. Jadi jelas bagi awam itu kekuatan kita di situ, spiritualitas kita. Apalagi kalau kalian nanti udah berkembang menjadi guru, menjadi katekis. Mengapa sejarah gereja itu diajarkan tujuannya adalah untuk mencintai sakramen? Mengapa para misionaris datang di sini? Untuk mewartakan Kristus dan orang bisa menikmati sakramen Ekaristi, sakramen cinta kasih itu. Itu dia. Mengapa kalian harus nanti belajar ilmu katekese, pastoral, pendidikan dan sebagainya di mix? Ya kan, belajar tentang ilmu-ilmu itu tujuannya adalah, muaranya adalah sakramen Ekaristi. Semua orang diundang untuk menerima sakramen Ekaristi. Jadi kalau kita rajin misalnya persekutuan doa atau kita rajin devosional yang lainnya tetapi kita tidak menerima sakramen Ekaristi, berarti sia-sialah iman kita. Ya itu puncak dari segala puncaknya, kan begitu. Nah itu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Ya. Kalau kalian mau tahu khotbah orang, mau tahu ini, mau tahu itu, mau tahu kesaksian iman orang, itu tinggal lihat YouTube-nya, kalian udah pakar kali. Ya kan? Tetapi untuk menerima sakramen Ekaristi itu syaratnya jelas. Dibaptis dalam gereja Katolik, ya. Telah sambut baru komuni pertama dan tidak memiliki halangan. Misalnya berzina. Ini kalau di sini ada yang berzina terima sakramen Ekaristi, berarti kalian menghancurkan hidup kalian. Karena sakramen itu tidak menjadi cinta kasih, justru menjadi kutukan bagi kalian. Ya. Misalnya hari Minggu atau malam Minggu pacaran, lalu berhubungan seks, itu kan berzina namanya. Ya, tidak bisa terima sakramen Ekaristi di hari Minggunya. Harus menerima sakramen tobat dulu, rekonsiliasi dulu. Paham ya? Jangan tidak paham. Ya, perintah gereja yang pertama itu jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, itu. Kalian boleh menerima atau misalnya berhubungan seksual itu telah menerima sakramen perkawinan, titik. Tidak ada koma-komanya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab dengan kalian kalau tidak Kristus Yesus dan suami atau istri kalian. Mana ada yang bisa bertanggung jawab? Nah ini ya. Karena kita ulang-ulang nih moralnya. Yang sudah terlanjur bertobatlah. Tetapi yang masih bisa dicegah, cegahlah itu. Ya. Jangan kita lihat kawan tuh udah pacaran di kamar, enggak kita ingatkan. Ya, enggak ada yang kuat kalau udah di kamar. Ya kan, dah mulailah rayuan itu, tanduk iblisnya keluar ya. Nanti abang tanggung jawab lah, meramput ya abang tanggung jawab. Tenang aja pakai kondom, bada apa ya kan. Ini persoalan-persoalan di mana memang hal-hal itu. Makanya keperjakaan dan keperawanan. Makanya orang selalu orang di luar Katolik tuh mempertanyakan keperawanan Maria, Theotokos tadi itu. Itu akibat dia tidak beriman secara total utuh. Makanya orang menggoyahkan dengan apa? Oh, kalian itu menyembah Maria. Kita tidak menyembah Maria, menghormati Maria sebagai bunda yang terpilih, bunda yang tersuci, bunda yang dipilih Allah untuk tabernakel, tabut perjanjian. Nah itu titik jawabnya. Tidak koma-koma. Don Juan itu, kalau tahu dia namanya Don Juan itu. Sebelum dia perang, dia bilang kita terima sakramen Ekaristi dulu. Nanti kita tak tahu, sebelum menerima sakramen Ekaristi bisa jadi udah mati karena perang. Tapi menerima sakramen Ekaristi dulu. Nah itu yang dilakukan misionaris untuk datang menyertai para penjelajah-penjelajah dan akhirnya mewartakan Kristus begitu. Karena kalau kita dengar misi kita itu setelah kita menerima sakramen Ekaristi, misa telah selesai, pulanglah dengan damai, wartakanlah Injil. Nah itu pada segala makhluk. Nah, kalian akan menyejarah gitu, mewartakan Kristus di daerah-daerah, ya kan? Sekarang kalian lagi garap makalah kalian, ya garap dengan serius lah. Jangan garapnya enggak serius. Mengapa? Karena itu nanti menjadi dasar standar kalian tuh.
Itu kan setelah dibuat, kalian presentasikan di YouTube, nanti bisa jadi 5-10 tahun orang nanti nanya tuh. Betul kayak ditulis itu katanya. Mungkin ada penelitian langsung, ada tulisan langsung. Nah, justru itu dikompilasi. Karena begitu. Gereja Katolik itu dia menerima masukan-masukan, tetapi bukan keluar dari gereja Katolik. Itu bukan solusi. Itu justru malah membuat diri itu menjadi frustasi. Ya. Mentang-mentang tidak bisa kawin lagi, lalu mau pindah iman. Itu kacau. Ya kan? Oh, saya tidak cinta lagi, Pak, dengan istri saya, Pak. Ya bagaimana kamu mau mencintai dia kalau kamu tidak memanggul salib? Karena cinta itu adalah kasih. Ya. Jadi justru karena kamu tidak mencintai dia, kasih itulah yang menyatukan dia. Karena begitu. Itu perkawinan orang Katolik ya. Karena tidak ada perkawinan yang sempurna kalau tidak disempurnakan oleh Kristus. Jadi tidak ada misalnya pasangan itu sesuai dengan kalian ada beda laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu kan bisa diselenggarakan kalau kita statusnya liber dan berbeda jenis kan. Maka ada pemeriksaan kanonik. Betul tidak dia itu laki-laki, betul tidak dia perempuan. Kalau perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki kan batal. Tidak bisa lah di kanonik. Di kanonik udah jelas salah, jenis kelamin berbeda. Dicari lagi ada hubungan semenda, ada hubungan darah enggak misalnya. Misalnya ya, itu saudara kandung enggak kan gitu. Nah, menurut aturan norma sosial bagaimana? Itu ada tingkat hubungan misalnya sepupu sekali kah? Kan begitu. Ada di daerah-daerah tertentu mungkin masih ditolerir kan? Itu kan ada persoalan-persoalan, tapi ada di kitab hukum kanoniknya tuh. Itu yang mengaturnya. Nah, ini kalian harus juga paham. Gara-gara Daud itu jatuh cinta, ini jatuh cinta nih bahaya. Jangan bilang jatuh cinta itu enggak bahaya, bahaya. Jatuh cinta kepada istri Uria, panglima perangnya, apa yang terjadi? Ya kan? Dia udah selingkuh dengan Batseba. Ya. Selingkuh dengan Batseba. Akhirnya dia apa? Punya pikiran picik, dia kirim Uria itu ke depan. Uria itu udah menghargai. Udahlah, kata Uria. Saya enggak mau masuk nih karena udah menjadi istri raja. Tidur dia di luar. Supaya tidak mengganggu raja. Bayangkan pengorbanan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya kan? Uria dikirim perang supaya mati di sana. Habis itu ya dengan gagah beraninya Daud mengambil istri Uria itu. Dia bilang, "Oh, saya akan melindungi." Tapi dia udah selingkuh dulu. Nah, akhirnya kepicikannya tuh ditegur oleh Nathan, Nabi Nathan. Hasilnya apa? Anak yang hasil hubungan gelapnya pasti mati. Ya, Daud berguling-guling di tanah, tak mau apa, tak mau makan, tak mau minum, tak bisa. Ya, tetapi istri Uria Batseba juga merasa rugi. Suaminya mati, anaknya mati, lalu dia minta dengan Daud, anak yang nanti lahir dari rahim aku ini harus menjadi pewarismu. Itulah Salomo. Maka yang dalam Injil, ya kan, itu di silsilah Yesus kan. Apa dia bilang? Ya, Salomo memang Salomo anak Daud dari istri Uria. Baca di situ. Itu sejarah. Jadi sejarah itu tidak bisa kita sejarah itu tidak bisa kita putar kembali, sejarah itu tidak bisa kita manifestasikan, sejarah itu tidak bisa kita makanya buat sejarah yang baik. Kalau kalian sekarang pacaran sudah nge-seks, berzina, nanti tiba-tiba, oh saya mencintaimu suamiku, ini yang pertama. Merampok, hoak. Kau udah bohong. Ya kan? Kebusukan itu dibungkus dengan parfum dan sebagainya akan terungkap. 5, 10, 15, 20, 25 tahun. Nah pokoknya terungkap lah. Lebih baik jujur dan batal kawin daripada tidak jujur lalu kawin. Kesengsaraan. Saudara-saudara, itu moralnya. Ya. Jadi sejarah gereja itu ingin mengangkat moral. Kalian belajar moral Kristiani atau misalnya antropologi Kristiani, tahap apalah mata kuliahnya ya, karena disesuaikan. Kalau moral Kristiani 1, moral Kristiani 2 itu kan harus hafal. Ada moral fundamental, ada moral dekalog, ya kan? Moral.
Udah sampai ya? Ada. Moral Kristiani 1, moral Kristiani 2, moral fundamental, moral dekalog. Kalian belajar apa? Moral dekalog. Kalau udah hafal 10 perintah Allah, berarti susah lah kalian jadi katekis. Modal tuh. 10 perintah Allah. Tuh kalau enggak kalian hafal dari sekarang itu ngelotok, nanti kalian itu akan sulit. Ya. 5 perintah gereja, 10 ya, perintah Allah, ya. Nggak bisa lah kalian nggak hafal. Otaknya masih fresh. Dia hafal tuh. Ya. Itu kalau mau jadi penyuluh guru agama, kalau nggak hafal, susah. Saya pernah dialog dengan satu orang katekis. Nggak perlu lagi bang, 5 perintah gereja mah. Saya bilang. Bilang jangan kau tak hafal. Ya. Terkadang kita nih kan banyak. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus itu modal. Ya. Apalagi hari ini bacaannya tuh, ya. Bacaan di kitab Ulangan itu kan luar biasa sekali bacaannya. Kalau yang rajin baca kitab suci, kalau yang tidak rajin susah lagi. Ini persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi dalam hidup yang menyejarah. Pengantar sudah, kita masuknya agama Katolik ke Indonesia kemarin udah ya? Udah habis ya? Latar belakang belum? Udah? Sudah ya? Ya kalian yang tahu, misi belum ya? Hah? Misi Katolik belum lah. Udah sampai? Simpulan mana? Kalau yang belum saya besarkan ini, tantangan udah? Itu kok tak tersambung, ini tersambung. Belum saya hidupkan ya? Ini udah masuk. Apa? Layar sentuh. Kalau saya enggak sentuh lah. TV saya pun enggak sentuh, yang sentuh tuh enggak. Nah, ini udah. Gimana? Coba input. HDMI udah masuk HDMI. Tadi masuk enggak pelajaran sebelumnya? Nah udah. Saya pikir kemarin baru saya ulas ini kali ya. Belum masuk ke ini. Ini belum kan? Ya makanya baru di sini nih. Baru di sini. Karena saya tahunya ngapa? Karena saya tidak membesarkan layarnya. Saya kan tidak merubah-rubah ini. Belum ya? Belum, Pak. Ya kita lanjut di sini.